Selamat kembali ke rumah ini. Aku ingin bertanya kepada kalian berdua, kemana kalian pergi jam 2 pagi? Aku ingin jawaban, cepat katakan. Aku ingin jawaban darimu, Punam. Kau dan Priom, di larut malam begitu, kalian pergi kemana? Katakan padaku. Kakek dengar, kami pergi mencari Gudi. Kakek, Gudi ada di kamar anak-anak. Gudi ada di rumah, tapi bagaimana mungkin? Tapi bagus juga. Aku senang Punam akan mendapatkan pelajaran dari kakek. Kalau begitu sekarang sudah jelas. Apa yang dikatakan istri Priom, itu benar adanya. Meskipun kau sudah menikah dengan Lakan, tapi kau masih mencintai Priom. Kakek, bagaimana kau bisa bicara dengannya seperti itu? Diam. Lebih baik sekarang kau diam, Priom. Dia ini wanita yang tidak pantas dihormati. Aku salah menilainya. Dia membuktikan bahwa orang tuanya tidak mengajarkan dia apapun. Orang selalu mengatakan bahwa cinta itu adalah buta. Hari ini kalian berdua membuktikan. Sudah cukup, kakek. Priom, bagaimana bisa kau bersikap buruk dengan kakekmu? Tidak ada orang yang berpikir untuk bersikap buruk pada orang tua. Apalagi karena Punam. Itu yang perlu kau tahu. Jelas? Aku bukannya tidak menghormati wanita manapun. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tahu bahwa Punam tidak bersalah. Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya, Punam? Katakan pada mereka bahwa kau melihat Gudi pergi dari rumah. Kau bertemu denganku ketika kau mengikutinya. Dan kita pergi untuk mencarinya. Tapi kemudian Gudi mengatakan padamu di telepon bahwa dia pergi ke tempat temannya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Sekarang dia sudah kembali. Dan kami pun kembali. Kenapa kau tidak memberitahu mereka? Kalau aku mengatakan sesuatu, Gudi akan mendapatkan masalah. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi. Katakanlah sesuatu, Punam. Wah, aku terkesan, Priom. Kau harusnya menjadi seorang penulis, bukan seorang pengusaha. Kau mengarang cerita yang bagus, tapi kau membuat kesalahan. Kau gagal mengajari Punam menangani situasi jika kalian berdua tertangkap. Hentikan Bindia. Sama seperti kau yang tidak bisa berhenti. Peluru juga tidak bisa berhenti begitu ditembakkan. Aku tidak pernah menarik kata-kataku. Keputusan yang sudah kubuat adalah keputusan akhir, Priom. Ingat itu baik-baik. Hei, Mitiles. Ya. Ambilkan senapanku. Apa kau tidak mendengarku? Cepat ambilkan senapanku, Mitiles.
Jika kau mencintai seseorang, kau akan difitnah. Pengampunan tidak mudah didapat. Aku sedang bersenang-senang. Lakan, kau dari mana? Punam bersama dengan Priam sepanjang malam. Itu sebabnya paman marah besar. Kakek, berikan senapannya padaku. Kakek, aturan dalam keluarga ini. Hanya seorang suami yang berhak untuk mengambil keputusan terhadap istrinya. Jadi kalau istriku memang bersalah, maka aku yang akan menghukumnya. Lakan, bahkan kau salah paham. Diam. Ini adalah masalah pribadi kami. Jadi aku minta jangan ikut campur. Aku ingin minta maaf atas nama Punam pada kakek, pada nenek, dan kalian semua. Aku sangat menyesal karena aku sudah mengganggu ketenteraman kalian. Kalian semua boleh pergi. Dan tidurlah. Tidur? Istrimu pergi dengan suamiku? Dan kau ingin kami diam dan tidur begitu? Mungkin ini tidak ada bedanya bagimu. Tapi ini beda bagiku. Diam! Bukankah aku sudah peringatkan? Apa kau sudah lupa? Jangan bicara omong kosong tentang istriku. Aku akan bicara dengan istriku secara pribadi di kamar. Dan kau juga bisa bicara dengan suamimu di kamar kalian. Apa kau mengerti, Bindia? Atau kau butuh senapan untuk bicara? Hmm? Tidak. Aku tidak membutuhkan senapan. Bagus sekali. Kalau kau tidak butuh senapan, Priam Takur, hei, tidak ada orang lain yang memiliki hak atas Punam.
Dia milikku. Kau berhak atas istrimu. Ayo kita pergi, Punam. Diam di sini. Apa yang kau pikirkan, Punam? Apa kau berpikir, kenapa aku mendukungmu? Apakah aku benar? Aku tidak akan melakukan itu. Itu karena aku sangat percaya padamu. Kau tahu alasannya. Hei, lihat aku. Beberapa jam yang lalu, ketika kau sedang mabuk, kau mengatakan padaku semuanya, bahwa sejak kecil aku selalu saja menyakitimu, dan aku selalu memberimu rasa sakit. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa mulai saat ini, aku akan selalu membuatmu bahagia seumur hidupmu. Tapi kau telah menghancurkan semua kepercayaan yang aku berikan. Lakan, Lakan, tolong Minggir! jangan minum. Aku mohon jangan minum. Aku minta, jangan sentuh aku dengan tanganmu yang pernah menyentuh kekasihmu. Aku tidak ditakdirkan untukmu. Apa kau mengerti? Jangan sentuh aku. Menjauhlah. Aku akan menjauh darimu. Hei, Tapi kau tahu, ini membantuku. Karena kalau aku tidak minum, maka aku akan sadar kembali. Dan jika kalau aku kembali sadar, maka aku tidak akan bisa mempercayaimu lagi. Ini adalah obat yang membantuku menjaga kewarasanku. Hei. Kau jangan menangis. Aku sudah bersumpah padamu
bahwa yang aku berikan hanyalah kebahagiaan. Jadi jangan menangis. Tunggu sebentar, ada yang mau kutunjukkan. Itu perhiasan Gudi. Aku rasa aku buru-buru menyembunyikan Sari, tapi aku lupa menyembunyikan perhiasannya. Lakan melihat Priom dan aku di tempat itu. Jadi dia salah mengerti semuanya. Tapi sekarang aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran demi Gudi. Lakan tidak mengatakan apa-apa kepada Punam di depan semua orang. Tapi aku merasa dia pasti menghukumnya di kamar. Bagaimana cara menyelamatkan Punam? Wow. Cintamu benar-benar hebat. Cinta yang kau miliki untuk Punam masih belum pudar. Meski Punam menikah dengan Lakan, kau tetap mencintainya. Simpan saja pikiranmu itu untuk dirimu, Bindya. Kau tidak mengerti perasaanku. Kau membodohiku dengan memberi alasan. Kau kembali ke rumah dengan Punam dan masih mengatakan kalau aku orang yang kacau. Kalau kau masih mencintai Punam, kenapa kau menikahi aku? Bindya, dengar. Kau tahu bahwa Punam dan aku tidak lagi menjalin hubungan. Aku tahu tidak ada perasaan apa-apa antara Lakan dan Punam. Itulah alasannya kenapa Punam masih menemukan cintanya yang hilang dalam dirimu. Cukup, Bindya. Jangan berteriak. Kau tidak bisa membuktikan kalau aku bersalah dengan berteriak. Aku istrimu. Ingat, kau sudah menikah denganku. Aku tahu kalau kau tidak menganggap aku istrimu. Tapi itu bukan berarti bahwa aku akan mengizinkanmu untuk punya hubungan dengan Punam. Sampai hari ini, aku selalu percaya bahwa kau pasti memiliki alasan yang kuat untuk menjadi seorang penari. Tapi pada dasarnya, kau adalah wanita yang baik. Dan itulah sebabnya aku menikahimu, Bindya. Aku lupa bahwa kebiasaan seseorang itu bisa diubah. Tapi seseorang tidak bisa mengubah sifatnya. Iya, aku seorang penari. Tapi meskipun aku seorang penari, tapi aku selalu setia dan menjaga hubungan kita. Tidak sepertimu. Aku tidak pernah... Cukup! Bukan demi aku, Bindya. Tapi sekarang aku melakukannya untuk Punam. Aku akan membuktikan bahwa Punam tidak bersalah di depanmu dan seluruh keluarga. Aku akan membuktikan padamu bahwa Punam dan aku bersama hanya karena kami sedang mencari Gudi. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum aku bisa membuktikan kalau Punam dan aku tidak bersalah. Dia pergi mencari Gudi. Itu berarti Gudi dan Dol... Kalau tidak terjadi apa-apa di antara mereka, maka seluruh rencanaku akan gagal. Semuanya akan hancur.
Gudi, Punam, kau tidak apa-apa? Aku harap kau tidak terluka. iya, aku baik-baik saja. Aku benar-benar takut, Punam, ketika melihat senapan di tangan Lakan. Aku baik-baik saja, kau jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Ini semua karena aku. Sudah saatnya, Punam. Aku akan pergi mengatakan yang sebenarnya, agar tidak ada lagi yang menyalahkanmu. Biar aku jelaskan pada Lakan. Kau tidak boleh mengingkari janjimu. Jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya, maka nenek akan membunuhmu, Punam. Bahkan kau melakukan hal yang sama dengan mengingkari janji. Jika sikapku dipertanyakan, maka orang tuaku akan disalahkan. Tapi jika reputasimu hancur, maka seluruh keluarga Thakur harus menghadapi akibatnya. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku mohon, berhentilah menangis. Aku butuh perhiasanmu, berikan padaku. Tapi, untuk apa perhiasanku ini, Punam? Kalau kau anggap aku kakak iparmu, maka percayalah padaku, Gudi. Puja Dewa Krishna, puja Dewa Krishna. Hari ini aku jadi tahu bahwa para Thakur punya kepribadian yang berbeda-beda. Apa yang kakek katakan? Dia bilang akan melakukan apa saja untuk nama baik keluarga. Katanya dia bisa membunuh siapapun, tapi nyatanya tidak ada. Pelankan suaramu, nanti ada yang dengar. Biarkan mereka mendengar. Apa yang kukatakan salah? Faktanya Punam memang salah. Dia memisahkan aku dari suamiku. Dan tidak ada yang memarahinya. Kalau aku yang melakukan sesuatu seperti itu, apa yang kakek akan lakukan padaku? Dia pasti akan bilang, dia akan membuatku menari di hadapan semua orang di Begusarai. Dan dia akan menghinaku dan mempermalukanku. Karena aku penari kan? Dan karena itu aku tidak seharusnya dihormati. Tapi tidak ada yang melakukan apapun meskipun tahu bahwa Priom dan Punam berselingkuh. Aku sama sekali tidak terima, ini tidak adil. Seringkali aku merasa aku harus pergi dari rumah ini. Tapi saat aku meninggalkan rumah ini, Punam pasti akan datang ke kamarku dan akan tinggal bersama suamiku. Dan tidak ada yang marah. Ya Tuhan, kau ini bicara apa, Bindia? Untung cuma aku yang mendengar. Kalau sampai ada orang yang tahu kau dalam masalah. Kau tahu itu kan? Biar aku tutup dulu pintunya. Kau jangan bicara macam-macam dulu ya sampai aku tutup pintunya. Oh. Paman, aku minta maaf. Dia benar-benar sangat kesal. Itu sebabnya dia mengatakan semua itu. Aku sudah mencoba menjelaskan padanya. Tolong Paman jangan marah ya. Atas namanya aku minta maaf padamu. Kau benar-benar menyulitkan aku, Bindia. Kau sudah memaksaku untuk mengatakan pada Paman. Ya Tuhan, sebetulnya dari mana kau mendapatkan ide seperti itu, Bindia?
Apa yang harus aku lakukan? Saat kau tidak bisa melakukan dengan benar, kau harus keluar dengan cara lain. Jika aku belum bisa mengusir Punam dari sini, aku tidak akan tinggal diam. Bahkan aku juga mencintaimu. Tapi ternyata kau membohongiku. Aku sudah bilang bahwa itu adalah kesalahanku. Sekarang aku benar-benar mencintaimu. Jadi aku rasa kau harus membayar kesalahan yang telah kau buat. Rasanya sangat sulit melupakan seseorang. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau ingin cerita padaku? Kau bisa memberitahuku. Kau akan merasa lebih baik. Dengar, aku tidak ada urusan denganmu. Juga tidak ingin bicara denganmu. Keluar dari kamarku. Kau boleh percaya atau tidak, tapi kita memiliki hubungan keluarga. Karena kau adalah saudari iparku. Aku selalu khawatir padamu. Tadi malam Punam bilang, dia pergi mencarimu. Punam tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum Lakan membawanya ke kamar mereka. Aku minta tolong berhenti untuk berbohong. Keluar dari sini. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Tapi apa kau sudah membuktikan cintamu pada Dolt atau tidak? Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang bisa bersama orang yang mereka cintai. Tapi aku ingin kau mendapatkan cintamu. Jadi, apa kau bertemu Dolt tadi malam? Apa yang ingin kau ketahui? Kau tidak usah takut. Dia tidak memberitahuku apa-apa. Dia sudah menjadi pintar. Kenapa? Kau pikir hanya kau yang pintar? Bahkan orang lain pun bisa belajar darimu, Bindia. Iya, aku memperhatikan itu. Tapi aku terkesan. Kau mempelajari semuanya dengan menghabiskan malam bersama suamiku. Aku sangat takut, Punam. Aku takut. Aku tidak bisa menjaga rahasia. Kau jangan khawatir. Aku akan bersamamu. Tapi kau harus kuat ya. Semuanya pasti akan baik-baik saja, Gudi. Apa dengan begitu akan menyelesaikan masalah?
Kenapa kau menerima pengkhianatan istrimu sendiri? Kenapa kau diam saja, Lakan? Ya, Ibu. Apa kau tidak lihat? Apa yang sudah terjadi? Apa yang terjadi semalam itu hanyalah rencana yang dijalankan oleh Priom dan juga Punam. Apa kau tidak tahu? Seorang wanita yang kelihatan mabuk untuk berdiri dengan benar bangun dari tempat tidur dan meninggalkan kamar setelah suaminya tertidur. Dan Priom, satu langkah di depan. Dia bilang akan pergi ke Patna. Itu bohong. Ibu. Apalagi? Apalagi? Dengarkan ibu kali ini. Bukankah kau pikir istrimu wanita yang jujur? Kalau begitu, kenapa dia tidak menjawab pertanyaan yang kami berikan padanya? Kenapa dia diam saja? Hah? Apa yang dikatakan Priom? Dia bilang mereka pergi mencari Gudi. Hah? Bagaimana mungkin? Sementara Gudi sedang tidur lelap di kamar anak-anak Maya. Wow. Kenapa kau diam, Lakan? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Cukup, Bu. Bibi, kau mau minum teh di sini atau... Taruh saja di kamar. Biarkan dia selama beberapa waktu. Nanti juga dia akan sadar. Hanya dengan begitu dia bisa menerima kebenaran. Lakan, aku ingin mengatakan sesuatu. Umumnya kita tidak bisa memilih orang tua kita. Tapi untuk pasangan hidup kita memang harus memilih. Jadi hari ini, tidak peduli hukuman apapun yang diberikan kakek pada Punam. Tolonglah dukung dia. Kau adalah pria yang beruntung memiliki istri seperti Punam. Tolong jangan biarkan siapapun merusak hubungan kalian. Ini saja yang ingin aku sampaikan. Kakek, aku membawakan teh. Bersihkan aku, Gangga Suci. Nyanyikan namanya dan dia akan membantumu. Aku bertemu seorang wanita tanpa karakter di pagi hari ini. Maafkan aku, dewaku. Bersihkan aku, Gangga Suci. Nyanyikan namanya dan dia akan membantumu. Bersihkan aku, bersihkan aku, bersihkan aku. Bersihkan aku. Katakan yang sebenarnya, Punam. Kalau tidak, mereka akan terus memfitnahmu. Kau sangat beruntung, Punam. Karena memiliki suami seperti Lakan. Suamimu itu berani mengingkari janji yang dia buat padaku. Sekarang aku akan menghukummu. Ini juga merupakan tradisi untuk mewujudkan keinginan terakhir dari orang-orang yang akan mati. Sekarang cepat beritahu kami apa yang ingin kau katakan. Aku akan memberimu satu kesempatan. Ungkapkan kebenarannya.
Yang benar adalah Punam dan aku pergi mencari Gudi. Meninggikan suaramu atau mengancam akan menghukum Punam tidak akan mengubah fakta yang ada. Apa kau mengharapkan kami untuk percaya cerita yang kau buat itu? Hah? Kebohonganmu sudah terungkap, Punam. Ketika kami menemukan Gudi tidur nyenyak di kamar anak-anak. Sepertinya kau tidak sadar itu. Gudi tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bibi Reka. Gudi, tolong kau katakan kebenarannya. Aku berjanji padamu, tidak akan ada yang mengatakan apapun. Kau tidak akan dihukum, Gudi. Beritahu kami apa yang sebenarnya. Tolonglah, Gudi. Jika kau diam seperti ini, orang-orang akan dapat kesempatan untuk meragukan Punam. Mereka akan bertanya apa yang dilakukan denganku di tengah malam. Diammu ini hanya menunjukkan kepada kami bahwa kalian berdua menyembunyikan sesuatu. Ayo bicaralah, Gudi. Aku di rumah. Aku tidak pergi kemana-mana. Kau jangan berbohong, Gudi. Aku sudah pergi ke sana. Dan aku menemukan ini. Siapa pemiliknya? Gudi akan beritahu. Beritahu kami, Gudi. Punya siapa ini? Mitiles memberikan jam ini dari Raksa Bandan. Prio membawakan kue ini untukku jauh-jauh dari Patna. Rajkumar menghadiahkan gaun ini padaku. Kau menerima hadiah dari keempat saudara laki-lakimu. Kau sangat beruntung, Gudi. Tapi dia belum menerima hadiah keempat. Iya, lah kan belum memberiku apa-apa. Gudi, Pegang ini sebentar. Apa isinya? hadiah. Dengar, kalau kau tidak menyukainya, di dalam kotaknya ada alamat tokonya. Kau bisa menukarnya. Wow, Bukankah ini milikmu? Tunggu dulu. Apa ini milikmu? Aku akan memberitahumu.
Gudi yang memberikannya padaku. Itu artinya kau bersama suamiku tadi malam. Tapi tidak ada yang mengakuinya. Tidak ada, bukan? Wanita ini selalu berusaha merebut suamiku. Dia mempengaruhi suamiku, tapi terlepas dari itu, tidak ada yang menerima kebenaran ini. Diam! Punam tidak melakukan hal seperti itu. Dan kau, kenapa kau tidak ceritakan kebenarannya? Kenapa kita ke sana? Tolong beritahu mereka. Hebat sekali, Priom. Kau berani menyentuh istriku tepat di hadapanku, hah? Aku tidak tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Lakukan, diam kau! Aku tidak butuh penjelasan. Kau mengerti? Cukup. Sudah cukup, tidak perlu penjelasan lagi. Kalau memang dia bersalah, aku yang akan menghukumnya.